Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada bulan November akhir ini tahun 2021, Kementerian Desa melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan pengumuman nomor 1983-PMD.04-Romawi 11/2021 tentang rekrutmen baru pendamping lokal desa tahun anggaran 2021. Nah, tentunya rekrutmen ini yaitu dalam rangka pengisian kekosongan tenaga pendamping profesional tahun anggaran 2021. Nah, kualifikasi PLD pada rekrutmen kali ini, yang pertama ini tolong diperhatikan baik-baik, karena kalau kualifikasi ini teman-teman tidak memenuhi maka berarti Anda tidak memenuhi syarat. Pertama, pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Yang kedua, memiliki pengalaman bidang pembangunan desa dan atau pemberdayaan masyarakat desa minimal 2 tahun. Selanjutnya diutamakan yang memiliki pengalaman sebagai KPMD, mampu mengoperasikan komputer, minimal Word, Excel, dan PowerPoint, serta penggunaan internet. Sanggup bekerja purna waktu dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas. Diutamakan penduduk desa di kecamatan setempat, usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun pada saat mendaftar. Kemudian jadwal pelaksanaan, ini juga teman-teman harus perhatikan, karena jangan sampai Anda mendaftar itu sudah lewat. Nah, untuk penerimaan pendaftaran itu mulai hari Sabtu kemarin sampai hari Rabu besok, yaitu mulai tanggal 20 sampai 24 November. Kemudian setelah itu seleksi administrasi, itu tanggal 25 sampai 28, pengumuman seleksi administrasi dan pemanggilan tes tanggal 29 November, seleksi tes tulis tanggal 6 Desember, pengumuman hasil tes tulis dan pemanggilan wawancara tanggal 8 Desember, wawancara tanggal 9 sampai 15, penetapan oleh tim seleksi 17 Desember, pengumuman hasil rekrutmen tanggal 20 Desember, SK pengangkatan tanggal 27 Desember, kontrak kerja tanggal 3 Januari 2022, pembekalan IST atau OJT itu selama 3 hari 4, 5, 6 Januari 2022, dan penempatan mulai bertugas itu tanggal 6 Januari 2022. Mudah-mudahan teman-teman PLD yang mendaftar di tahun ini, mulai dari penerimaan pendaftaran, insya Allah bisa langsung ditempatkan pada tanggal 6 Januari 2022. Nah, sekarang tata cara pendaftarannya seperti apa? Nah, pendaftaran itu dilaksanakan secara online melalui website http://rekrutmen.pld.kemendes.go.id. Nah, setelah kita masuk di link ini, kita akan melihat persyaratan dan kualifikasi, tinggal klik persyaratan. Kemudian untuk melihat lokasi dan kuota yang dibutuhkan, tinggal teman-teman klik kuota PLD. Untuk melihat besaran honorarium, klik tab honorarium. Untuk mendaftar, klik tombol menu pendaftaran. Nah, untuk surat lamaran itu ditujukan kepada BPSDM Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dilampirkan dengan soft copy ijazah terakhir. Jadi untuk surat lamaran lampirannya cukup soft copy ijazah terakhir. Nah, terkait dengan CV dan pengalaman kerja itu tidak perlu dilampirkan setelah surat lamaran, karena CV dan pengalaman kerja itu akan diisi pada langkah-langkah selanjutnya dalam link ini. Kemudian kita lagi akan mengupload dokumen yang diminta, yaitu KTP dan atau surat keterangan domisili. Nah, setelah itu kita klik tombol kirim. Jika muncul pesan pendaftaran berhasil, maka berarti pendaftaran kita telah berhasil. Nah,
Yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan pendaftaran, yaitu pertama, kita harus siapkan dulu surat lamaran. Surat lamaran ini diketik komputer, dilampirkan dengan soft copy ijazah terakhir, dibuat dalam satu file PDF maksimal 1 MB. Nama filenya tentunya supaya jelas apa nama filenya, berarti nama filenya ini kita kasih nama surat lamaran dan soft copy ijazah terakhir, kemudian nama peserta supaya lebih jelas nama filenya. Kemudian file yang kedua yang perlu kita siapkan yaitu KTP, itu sudah di scan, kemudian dalam bentuk JPG, JPEG atau PNG maksimal 500 KB. Nama filenya KTP, kemudian nama peserta. Jadi kedua file yang ini teman-teman itu sudah harus siapkan sebelum melakukan pendaftaran. Nah, kalau dua file tadi sudah siap, maka kita mulai masuk kepada kita klik pendaftaran. Kalau kita sudah klik pendaftaran, maka dia akan muncul langkah pertama, yaitu kita mulai. Nah, pada saat kita mulai, ini tinggal kita upload file tadi. File apa? File lamaran beserta ijazah terakhir. Nah, ini tinggal kita klik, kemudian kita cari itu file yang kita simpan tadi yang lamaran dan ijazah terakhir, kemudian kita upload. Setelah kita upload, nama filenya itu akan tersimpan di sini. Nah, kalau ini kita sudah upload, maka kita klik selanjutnya. Setelah kita klik selanjutnya, maka berarti kita sudah masuk pada langkah yang kedua, yaitu info personal. Info personal ini adalah info data diri kita. Nama lengkap ini tinggal diisi sesuai dengan KTP, kemudian nicknya, emailnya, nomor handphone, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian kita upload lagi file KTP tadi. Jadi file yang tersimpan tadi, file KTP, ini lagi kita upload di sini. Kemudian setelah kita upload, maka akan muncul di sini foto KTP kita dalam bentuk JPG, JPG atau PNG. Setelah itu kita klik lagi selanjutnya. Setelah kita klik selanjutnya, maka berarti kita masuk pada langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga ini terkait dengan alamat dan domisili. Alamat domisili tinggal teman-teman pilih provinsi apa, kabupaten apa, kecamatan apa, kemudian desa apa. Nah, ini pertanyaan, apakah alamat domisili sesuai KTP? Nah, jika alamat domisili beda dengan KTP, maka teman-teman klik ini. Kalau kita klik ini, maka di sini diberitahukan ada tanda hati-hati, kita harus wajib upload surat domisili. Jika domisili beda dengan alamat KTP, berarti kalau alamat domisili kita beda dengan KTP, maka berarti kita harus siapkan juga satu file surat domisili dalam bentuk PDF maksimal 500 KB. Nah, kalau misalnya domisili kita sama dengan KTP, maka berarti tinggal kita klik yang ini, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, kalau dia beda antara KTP dengan keterangan domisili kita, maka itu harus kita upload surat domisili, kemudian kita klik selanjutnya. Kalau kita sudah klik selanjutnya, maka berarti kita masuk pada langkah yang keempat, yaitu pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja ini instansi atau perusahaan apa, jabatannya sebagai apa, gambaran tugas seperti apa, masa kerjanya dari kapan sampai kapan, jenis pekerjaannya apakah pemberdayaan masyarakat atau non pemberdayaan. Nah, misalnya saya ambil contoh, misalnya instansinya PNPM Mandiri Perdesaan, jabatannya apa? Misalnya pada saat itu dia jabatannya sebagai kader pemberdayaan masyarakat. Gambaran tugasnya apa? Misalnya memfasilitasi masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban. Ya, diuraikan di sini gambaran tugasnya. Tugas-tugas sebagai KPMD itu apa? Kemudian waktu masa kerja dimulai kapan sampai kapan. Nah, di SK-nya itu kan sudah jelas.
Kemudian jenis pekerjaannya, apakah dia pemberdayaan atau non pemberdayaan. Kalau dia pemberdayaan maka tinggal klik pemberdayaan. Kemudian kalau misalnya pengalaman kerja kita banyak, misalnya ada 20 pengalaman kerja, maka tinggal kita tambah di sini, klik tambah. Maka kita mulai lagi, tambah lagi pengalaman kerja kita yang kedua, di instansi atau perusahaan apa, jabatan apa, gambaran tugasnya seperti apa, waktu masa kerja berapa lama, jenis pekerjaannya apakah dia pemberdayaan atau non pemberdayaan. Nah, kalau misalnya dia 20 pengalaman kerja, maka ini kita tambah sebanyak 20. Kalau misalnya hanya 5, ya berarti di sini kita tambah hanya 5. Nah, kalau kita sudah selesai input semua pengalaman kerja, maka setelah itu kita klik selanjutnya. Kalau kita sudah klik selanjutnya, maka berarti kita sudah sampai pada langkah yang kelima, yaitu dekat-dekat selesai. Nah, kalau sudah langkah kelima ini selesai, maka di sini tinggal minta persetujuan. Nah, persetujuan ini tinggal kita klik di sini. Apakah di sini jelaskan bahwa semua informasi yang saya kirim adalah benar, dan jika di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran, maka saya bersedia dengan segala konsekuensinya. Klik di sini, kemudian klik di sini, kemudian kirim. Setelah dikirim, maka jika muncul pendaftaran berhasil, maka berarti Anda telah berhasil mendaftar. Nah, saya kira demikian. Sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman yang mendaftar di tahun 2021 ini dimudahkan dan sukses selalu sampai penempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa.